kita hanya mengirimkan data, membantu orang meteorologi untuk mengamati data gitu. Nah, kalau yang ini itu namanya evaporimeter. Evaporimeter itu untuk mengukur penguapan yang terjadi dalam satu hari atau mengukur evaporasi. Nah, jadi itu ini kan ada. Nah, ini kan ada kayak jangkar gitu. Nah, cara membaca alatnya itu, ini kan ada air yang di dalam itu kan lebih tenang ya, jadi dia lebih stabil kayak gitu. Jadi kita taruh alatnya, kemudian dia tuh harus kayak gini. Nah, ini pembacaannya udah benar. Ini kan udah ada yang dinas pagi buat ngambil datanya. Nah, udah benar. Terus kalau misalnya belum benar, dia kan bisa jadi dia tambah naik, bisa jadi dia tambah turun airnya. Itu karena dipengaruhi oleh kalau misalnya dia bertambah naik airnya, itu artinya mungkin ada hujan. Sekarang ini lagi bakar nih. Lagi bakar deh. Kalau ditaruh tangan di bawahnya panas kok. Panas Coba. Wih, dingin. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kan nanya nak. Nama alatnya udah tahu tadi? Apa coba? Apa? Apa nama alatnya? Hah? Namanya Campbell Stop. Campbell coba dicatat tuh. Campbell Mengukur intensitas matahari dalam satu hari. mengukur intensitas Jadi di sini matahari. ada jamnya, jam 00 gitu dianggap. Intensitas cahayanya ya. Iya. Dia kerja fisikanya belum sampai ke sana. Belum, Bu. Oke, kita lanjut ke sini. Ada lubangnya, bisa kita buka. Jadi hujan di sini ditampung di sini, akan diarahkan ke bawah sana. Nanti untuk mengukurnya kita buka kerannya, nanti di sana ada gelas ukur, nanti akan diukur pakai gelas ukur. Yang diukur dari hujan itu apanya? Jumlah curah hujannya per milimeter satuannya. Asam basahnya enggak? Enggak. Berhubungan juga. Terlalu hitam. Iya. Kalau di stasiun klimatologi nantinya ada pengukur suhu tanah juga. Suhu tanah. Untuk pertanian. Terjadi pada siang hari kan. Nah, kemudian termometer minimum itu diambil datanya ketika jam 7 pagi, karena suhu minimum biasanya yang paling dingin itu terjadi di dini hari ya sih, di malam hari gitu. Kenapa? Ini coba lihat, ini ada garis kan, ada kayak jarumnya, coba lihat ada. Nah, kira-kira itu berapa angkanya suhunya? Masalah kalau kita di kapal, tapi dia sangat-sangat cepat menjalarnya. Terus di arah pantai, biasanya air lautnya surut, tapi nggak selalu ya. Kadang air lautnya surut ke tengah, kadang enggak. Nah, air laut surut ini nanti akan tercium bau garam atau bau amis yang sangat pekat dari arah laut. Pekat banget, nggak kayak amis biasanya. Terus dari arah tengah laut itu terlihat seperti tembok air ini bergerak sangat cepat mendekati pantai. Di pantai yang agak landai ini gelombang tsunami-nya bertambah tinggi, tapi dia agak lambat, kecepatannya berkurang. Dia akan menghantam apa aja yang dilaluinya, pohon, bunga, gedung, segala macamnya dihantamnya. Terus tsunami itu enggak sekali, bisa berkali-kali. Dan yang pertama belum tentu yang terbesar. Nah, gimana? Kebayang nggak? Dia harus konveksi tadi. Interaksi kedua adalah pertemuan atas dua lempeng yang bergerak saling mendekati sehingga menciptakan suara subduksi. Lempeng yang bertemu di dasar laut ini diakibatkan oleh dorongan lempeng yang bergerak berlawanan arah. Bebatuan yang semula ada di dasar laut Harus konveksinya, jadi bergerak lempengnya seperti ini. ketika meleleh, bebatuan tersebut mendorong karbon Bergeraknya dioksida berlawanan arah. ke permukaan bumi. Semuanya dilepaskan ketika terjadi letusan gunung Nah, api. ini dia makanya keluar. Pergerakan terakhir adalah sebuah lempeng menabrak secara menyerong. Lempeng yang berbeda sehingga tercipta dua komponen gaya. Ini adalah awal mula terciptanya retakan lemah yang sejajar
atas lempeng yang kemudian dikenal sebagai sesar. Sesar dapat terjadi di dasar Gesernya laut ke sini, ataupun di daratan. gesernya ke sana. Sesar Sumatera merupakan salah satu contoh pergerakan lempeng tersebut. Garis yang memanjang dari Teluk Semangko, Provinsi Lampung hingga Aceh lebih kurang sepanjang 1.650 km terbagi menjadi 19 segmen. Pergeseran lempeng pada sesar Sumatera sangat aktif dengan kecepatan 2 cm per tahun. Di beberapa titik sepanjang sesar Sumatera terdapat bagian yang terkunci yang terdapat permukaan sesar yang berbeda. Namun, di jarak sekitar 50 km dari Ini titik gerak yang terus, terkunci, ini pergeseran gerak sesar terus, ini terus berlangsung. terkunci di sini nggak bisa geraknya. Ketika kedua lempeng yang terkunci lepas secara tiba-tiba, getaran dahsyat yang menyebar ke segala arah pun terjadi. Getaran ini kita kenal sebagai gempa bumi yang bersumber di darat akibat pergerakan sesar aktif meskipun bermagnitudo tak terlalu besar, dengan epicentrum dangkal berpotensi menimbulkan korban karena letaknya sangat dekat dengan permukiman dan Jangan aktivitas. kereta apinya bergeser. Nah, habis. Nah itu dia, kira-kira dari video ini paham?